Menarik, nanti malam ada HUT Partai Golkar puncaknya. Iya, ke-60. Gimana ya. sih Bang Partai Golkar hasilnya dari pilkada serentak kemarin? Ya, Abang kemarin tuh sempat ramai, Abang menolak dikembalikannya KPU menjadi lembaga ad hoc begitu. KPU dan Bawaslu ya. Coba boleh Bang dijelasin di sini biar eksklusif begitu. saya beda sama kami dulu. Kami dulu itu masih agak susah ya. Susah untuk Untuk wadah bicara aja, Oh, ya kan. iya. Waduh, kita ini diawasi betul untuk bicara itu. Oh gitu Bang dulu. Spill dong Kan Bang, ceritain dong. rezimnya kan berbeda ya. Kalau zaman saya dulu kuliah kan memang rezimnya rezim ya banyak orang bilang kan rezim otoriter lah begitu Ya, ya. jadi kalau vokal dikit hilang begitu. Ya Halo pemuda Indonesia, Winnie Septiana menyapa kembali lagi di podcast Rumah Pemuda, podcastnya para pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia Speed Smart Solid. Guys, kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan daerah khusus Jakarta. Dan di depan Winnie sudah ada the special one. Assalamualaikum Abang Zulfikar Arse Sadikin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, luar biasa. Ini. Halo Bang, sehat Salah satu hari pemuda ini? ya Indonesia. Iya, pemuda Indonesia, masih Oke. muda lah ya Bang ya. Iya. Abang sekarang ini merupakan suatu kehormatan bagi Winnie karena Abang adalah Wakil Ketua Komisi 2 di DPR Oke. RI begitu. Dengan senang hati lah, sama-sama kehormatan juga bagi saya bertemu dengan para pemuda Indonesia. Nah, iya para Bang. pemuda harapan bangsa ya. Iya, seperti yang sudah Winnie prolog tadi bahwa sudah ditandatangani nih sama presiden kita. Perubahan status daerah khusus Jakarta. Menurut Abang ada pengaruhnya nggak ke depan? Pengaruhnya itu memberikan legalitas apa yang sudah dihasilkan pada saat terutama dalam hal pemilihan ya, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, sebelumnya pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, itu mendapatkan kepastian bahwa ketika pada saatnya nanti ibu kota negara itu efektif pindah ke ibu kota Nusantara, maka hasil pemilihan tersebut tetap diakui dan mereka otomatis menjadi legislator, menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, daerah khusus Jakarta. Gitu. Iya. Terhadap hasil yang kemarin baru saja kita lewati gitu ya. Iya. Berarti memang KPU kan sudah mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Mas Pram dan Bang Dul gitu. Iya. Itu tidak mempengaruhi ya Bang ya? Enggak, justru dengan perubahan Undang-Undang 2024 ke 151 2004 ini memberikan kepastian itu bahwa apa yang sudah dihasilkan ini ketika nanti kita berubah menjadi benar-benar ya efektif daerah khusus Jakarta, nah itu langsung diakui dan langsung mendapatkan status hukum sehingga nggak ada masalah. Itu maksud sebenarnya perubahan beberapa pasal ya, 2 pasal menyangkut pasal 70A, B, C, dan D ya gitu. Nah pasal 2-nya itu kan menandaskan bahwa kepindahan kita itu efektif kalau sudah keluar surat keputusan presiden. Jadi sebenarnya de facto dan de jure ya kan. De facto dan de jure. Ya, de facto dan de jure ibu kota negara itu sampai sekarang masih daerah khusus ibu kota Jakarta. Jakarta lah begitu, Jakarta gitu. Karena SK-nya itu, SK presiden untuk memastikan efektif pindahnya sampai sekarang belum keluar. Tapi kalau sewaktu-waktu nih kan, sewaktu-waktu gitu, dalam 5 tahun ini selama presiden sekarang menjabat tuh ada keputusan presiden soal itu, maka hasil pemilihan ketika masih menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta itu bisa langsung mendapatkan legalitas dengan hadirnya perubahan undang-undang ini begitu. Oh begitu. Abang izin, abang dari Partai Golkar kan Partai ya? Golkar. Dimana untuk Jakarta nih khususnya kemarin mendukung pasangan yang sudah dinyatakan KPU belum menang gitu ya. Gimana Bang nuansanya? Ya paslon kita termasuk para partai yang mengusulkan paslon kita Pak
Ridwan Kamil dan Suswono sudah berusaha betul bekerja keras untuk menang, untuk bisa terpilih dengan menawarkan dirinya, menawarkan program yang mau dikerjakan gitu ya. Tapi ternyata sebagian besar pemilih Jakarta lebih gitu ya, lebih menginginkan Pak Pramono dan Bang Dul. Jadi ya kita harus terima, itulah konsekuensi dari pilihan langsung. Dan masyarakat dengan pilihan langsung itu punya lebih kesempatan, punya lebih preferensi yang bisa mereka gunakan sendiri. Ya, itulah esensi dari pilkada. No problem lah begitu ya. No problem. Tinggal kita ke depan secara partai gitu. Tinggal evaluasi bagaimana untuk menyongsong pemilihan kepala daerah ke depan. Kita akan berpikir figur-figur seperti apa lagi yang perlu kita siapkan. Sebab untuk pemilihan kepala daerah ini pada akhirnya memang yang dilihat oleh masyarakat itu figurnya, selain program dan kegiatan yang ditawarkan untuk memimpin daerah tersebut. Oh, sosok figur yang kuat ternyata juga sangat mempengaruhi ya Bang? Ya, memang figur ya. Untuk pilkada? Berbeda dengan ini Pilpres. Legislatif ya. Oh, legislatif. Legislatif itu masyarakat masih mempertimbangkan partai ID, istilahnya kedekatan dia dengan partai. Selain memang melihat calonnya, tapi tetap ini calon dari partai mana gitu. Kalau pilkada itu, kalau kita lihat pengalaman selama ini, termasuk kalau kita baca dari hasil survei, tidak terlalu melihat partai pengusul. Oh gitu ya. Iya, tapi figurnya seperti apa nih? Gitu. Sesuai enggak dengan kemauan kita, punya akar enggak dengan kita, sefrekuensi enggak dengan aspirasi kita, nah gitu. Prestasinya selama ini bagaimana kan gitu. Karyanya track recordnya seperti apa gitu ya. Iya. Tapi faktanya Bang, memang kemarin ini pasangan Mas Pram dan Bang Dul kan memang dari sekiranya 2 partai gitu. Mostly partai ada di pasangan RK justru Suswono. itu kan, itu juga membuktikan bahwa yang dilihat itu figur kan. Iya. Walaupun paslon didukung oleh sekian banyak partai, tapi kalau kalah ya kalah kan gitu. Iya. Dan namanya juga ini pertandingan, maka pasti ada yang kalah ada dan yang menang. Yang penting kan fair pertandingan itu kan gitu. Oke. Tapi Winnie lebih mau ngulik ini sih Bang ya. Kan daerah khusus Jakarta ini tentu harus berkoordinasi secara harmonis sama pemerintah pusat. Iya. Kan begitu ya. Dengan hasil Jakarta yang menang ternyata tidak dalam koalisi partai begitu. Koalisi partai pemerintah pusat. Apakah ke depan akan terjadi masalah menurut pandangan Abang? Ya, kalau saya sih melihatnya enggak ya, karena di undang-undang pemerintahan daerah itu pemerintah daerah provinsi sekaligus gubernur, terutama wakil gubernur ya, wakil pemerintah pusat. Dia tidak hanya mengurus daerah otonom saja, tapi dia kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kepanjangan tangan pemerintah walaupun pusat. dari partai yang berbeda dengan yang di pusat, menurut saya enggak akan menjadikan terlalu masalah. Terlebih figurnya sendiri pernah sama-sama dalam satu kabinet. Oh gitu ya, yang ngurus dapurnya presiden begitu. Oke, nice yang sudah Bang. punya interaksi lebih, dan saya lihat juga figur yang terpilih ini kan figur yang kaya juga dengan pengalaman, dan orangnya selama ini saya lihat komunikasinya baik ke atas maupun sesama kolega dan ke bawah itu baik lah, bagus gitu ya. Tidak ada yang menghambat gitu menurut saya, sehingga tidak akan terlalu masalah walaupun gitu berbeda ya. Kemungkinan untuk adanya konflik of interest secara Jakarta ini pasti masih menjadi center bagi wilayah-wilayah lain begitu kan? Ya, di di undang-undang tersebut kan tujuan DKJ ini kita buat menjadi daerah khusus Jakarta itu kan kita ingin agar menjadi kota global begitu ya. Nah, untuk menjadi kota global itu kita membuat rencana aglomerasi gitu ya. Dan di situ sudah disebutkan kekhususannya itu di aspek mana saja gitu ya. Oke. Boleh dijelaskan, Bang? Ada banyak urusan yang
yang diberikan khusus ya kepada Jakarta yang itu memberikan kewenangan tersendiri bagi Jakarta yang menurut saya tidak akan terlalu masalah dengan pusat ya. Apalagi kan nanti ibu kotanya juga kita di Nusantara sana di Kalimantan Timur. Kalimantan. Ya. Gitu, iya. Ya mudah-mudahan lah, kita berharap misalnya semua memang Jakarta gitu diberi kekhususan ngelola kendaraan gitu. Mungkin nanti ke depan akan makin sangat dibatasi tuh waktu kita bisa pakai umur kendaraan tersebut. Oke, tidak lagi ganjil genap lagi gitu maksudnya. Arahnya bisa ke sana, gitu ya. Apalah begitu nanti. Terus misalnya soal pendidikan itu kalau di banyak daerah itu ada pembagian urusan tuh. Kalau untuk pendidikan dasar kabupaten kota, pendidikan menengah itu provinsi. Tapi kelihatannya DKJ ini bisa sampai ke pendidikan dasar gitu. Itu contoh-contoh kekhususan gitu ya. Misalnya soal perubahan iklim juga nanti Jakarta diberi ruang untuk lebih bisa mengatasi sendiri ya gitu. Gitu. Banyak gitu. Menarik. Ini kaitannya sama anak muda nih Bang. Anak muda. Abang kan dikenal sebagai pentolan HMI lah begitu. Aduh, saya itu udah terkenal di mana-mana. Bahkan Abang sekarang adalah Presidium Kahmi ya Bang ya. Presidium Majelis Nasional Kahmi. Salah satu, kita bersembilan ya. Oh bersembilan, iya. Bang ada motivasi apa sih buat anak muda Indonesia menghadapi dinamika politik yang lumayan nih kita baru lewati gitu? Menurut saya ini kita sedang mengalami shifting generasi. Shifting generasi, menarik. Shifting generasi dengan hadirnya makin banyak orang-orang muda ya, apalagi ke depan untuk jangka waktu 10-15 tahun kita akan mengalami booming generasi baru lah begitu ya. Gen Z nih bertumbuh begitu ya. Iya bertumbuh, dan ini kesempatan bagi anak-anak muda untuk semakin punya peran sehingga silahkan saja dengan kemampuan yang ada, dengan minat yang dimiliki itu masuk ke semua ranah kehidupan lah, karena memang kita sedang membutuhkan anak-anak muda gitu ya. Kita bisa berperan tuh melalui apa sih Bang konkretnya? Ya melalui bidangnya. Apa yang diminati gitu ya? Apa kemampuan dia di mana, interest dia di mana, passion dia di mana gitu. Mungkin bisa dimulai dari berorganisasi dulu. Salah satunya. Kita ini kan diharapkan anak-anak muda ini karena punya punya idealitas, bahkan punya historis ya. Kalau untuk di Indonesia kan punya historis. Pergerakan di Indonesia itu mulai dari Indonesia sebelum merdeka, lalu mulai perubahan rezim yang terjadi selalu dimotori oleh anak muda. Berarti kan memang kita punya pengalaman historis bagus. Maka itu ya kesempatan yang baik ini ya dimanfaatkan betul. Ya kan, dimanfaatkan betul. Jangan sampai pecah-pecah muda ini ya, berorganisasi tapi pecah-pecah kan gitu. Ya berbeda boleh, tapi tetap kolaborasi, karena yang dibutuhkan kita ke depan itu tidak sekedar sinergi ya, tapi kolaborasi. Ya, kolaborasi. Dan kolabor aksi. Kolaborasi. Kalau kolaborasi itu yang beda-beda itu ya tetap beda, karena memang kita itu memang ya berbeda, gitu. Beda yang membuat kita sama berwarna gitu kan. Tapi dengan beda itu kita kolaborasi, kita punya tujuan yang sama-sama ingin membangun dan memperbaharui Indonesia menuju tujuan negara kita. Nah, gitu. tapi Winnie mau menarik nih, tadi Abang bilang jangan pecah-pecah begitu ya. Butuh masukan dari senior kami begitu. Gimana sih how to kita jangan pecah-pecah walaupun memang kita punya argumen yang berbeda pandangan yang berbeda. Cuma tetap bersatu gitu, gimana sih Bang tips dan triknya? Ya itu masalah ini sih ya, masalah kemauan sih ya. Kemauan. Iya, kemauan ya kan. Ya, kalau pengalaman saya sih masalah niat baik lah, masalah goodwill lah istilahnya. Goodwill, Kalau semuanya punya etikat baik,
bisa selesai itu. Dan mungkin bisa saling mengurangi ego masing-masing gitu ya. Iya itu ini. Iya. Mungkin karena anak muda ya gitu ya. Iya karena kan anak muda semangatnya masih membara begitu. Jadi maunya membara untuk yang lain aja. Ya kan? Untuk hal yang lebih positif. Berperan lah secara aktif gitu dalam proses pembangunan dan pembaharuan ini. Oke. Abang sendiri hari-hari ini disibukin sama apa Bang? Akhir-akhir ini itu kita sebenarnya sedang kalau DPR RI itu sedang reses. Beberapa hari ini lebih banyak fokus di kegiatan partai. Hari ini kita ada puncak HUT Partai Golkar nanti malam. Kemarin ada upgrading legislator nasional. Karena ini kosong diundang Rumah Pemuda, podcast Rumah Pemuda. Alhamdulillah, apalagi terima kasih. Bini nih yang jadi hostnya ya kita udah datang aja ke sini dulu deh. Terima kasih Bang, terharu loh kami. Bang, menarik nanti malam ada HUT Partai Golkar puncaknya. Ke-60. Gimana sih Bang Partai Golkar hasilnya dari pilkada serentak kemarin? Ya kita cukup puas lah gitu ya dengan hasil yang kita capai. Banyak kader-kader kita yang terpilih di provinsi, di kabupaten kota, baik itu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, mudah-mudahan dengan makin banyaknya kader Golkar yang menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, Golkar akan semakin bisa mengimplementasikan doktrin Golkar, doktrin karya kekaryaan, sehingga bisa makin membuat daerah itu lebih maju gitu ya, lebih sejahtera gitu. Tapi dari goals yang di-set, dari target yang sudah dicanangkan partai gitu, dibandingkan dengan hasil bagaimana Bang prestasinya? Kita belum hitung persis ya, tapi yang jelas menggembirakan lah gitu. Tidak meleset dari target. Tidak meleset dari target. Walaupun mungkin ada di beberapa wilayah kalah. Kalau yang kalah ada, misalnya ya di Provinsi Bengkulu kita, terus di Banten. Di Banten ya, wah itu lumayan menjadi sorotan media juga ya Bang. Abang kemarin tuh sempat ramai, Abang menolak dikembalikannya KPU menjadi lembaga ad hoc begitu, KPU dan Bawaslu ya. Coba boleh Bang dijelasin di sini biar eksklusif begitu. Saya sebenarnya tidak menolak, tapi hanya mengatakan kedudukan yang sebenarnya. Kedudukan yang sebenarnya itu kalau dalam dalam bernegara harus kita kaitkan dengan bagaimana undang-undang dasar bicara soal itu dan bagaimana undang-undang dasar di pasal 22E itu memang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum huruf kecil ya, di pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nasional, tetap dan mandiri, kata kuncinya itu. Iya, tetap. Ya. Jadi kalau kita berpegang pada itu ya tidak ada istilah ad hoc gitu ya. Penyelenggara pemilu itu dalam hal ini suatu komisi pemilihan umum tersebut ya. Baik itu KPU maupun Bawaslu, karena suatu komisi pemilihan umumnya itu kan bukan huruf besar, huruf kapital, dia huruf kecil, sehingga kita memahami ya menafsirkannya itu bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa kedua-duanya kan. Gitu. Dan di Undang-Undang Pemilu sendiri, Undang-Undang 7 2017 mereka ya sifatnya tetap mengikuti Undang-Undang Dasar gitu. Gitu. Iya. Tapi udah sampai mana pembahasannya Bang, atau baru usulan atau gimana? Karena lumayan ramai. Ya memang ada apa istilahnya itu, ada ide gitu ya, ada gagasan dari beberapa pihak gitu. Tapi sekali lagi kita ini anggota DPR RI ya, kita ini pembentuk undang-undang, maka sudah seyogyanya bahkan seharusnya ketika kita melontarkan ide gitu ya, lalu kita menanggapi ide itu punya rujukan. Dan ada referensi ya yang kita pegang. Nah tentu referensi itu yang pertama ya, bahkan yang utama adalah
Undang-Undang Dasar. Kan kita udah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu baru undang-undang. Nah, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahkan sekarang ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ketika amar putusan itu sudah dikeluarkan, kan dia bisa menjadi undang-undang juga. Nah, gitu. Oke, iya karena kita ketahui kan pilkada sudah dilaksanakan gitu. Kalau ada ide begitu kan apa tidak jadi pemborosan anggaran begitu Bang? Sebenarnya semua sudah dihitung, anggaran itu sudah diperhitungkan semua dan setelah selesai election juga baik pemilu maupun pemilu kada, KPU itu tetap bekerja. Ada tugas yang mereka harus tetap dilaksanakan misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi mereka harus terus mengupdate. Ya, kan? Lalu, ini juga sesungguhnya masih running kan semuanya ya? Ya masih berjalan ya, kan. Mereka baru akan merencanakan penetapan kepala daerah, wakil kepala daerah itu nanti minggu inilah tanggal 16 di Bali kan. Itu semua. Kalau perhitungan suaranya sudah ditetapkan semua, tinggal penetapan yang terpilih. Habis itu nanti masih ada proses lagi kan. Kalau yang tidak puas gitu merasa dirugikan dengan hasil itu mengajukan PHPU ke MK. Nah ke MK itu sampai dengan nanti Maret lah ya. Habis itu kalau sudah selesai semua menuju pelantikan KPU juga kan bekerja menyiapkan apa yang harus mereka kerjakan untuk menuju pelantikan kepala daerah, wakil kepala daerah. Pelantikan itu bukan terjadi di Februari ya Bang, izin? Rencananya seperti itu, bahkan ada keinginan untuk dipersiapkan. Nanti kita lihat lah karena kan kita inginnya itu periodisasinya serentak, nah pelantikannya juga serentak. Iya sih, gitu. Baiknya gitu ya. Iya, gitu. Dan selain itu mereka akan kerja juga meningkatkan kapasitas mereka sendiri, lalu meningkatkan pendidikan pemilih sehingga benar-benar tidak nganggur gitu mereka itu walaupun pemilihan sudah selesai dan 5 tahun ke depan akan tidak. Dan kalau menurut saya ya ketika kita nanti akan merevisi, rencananya kan kita setelah melakukan evaluasi itu akan ada arah untuk merevisi undang-undang pemilu ya kalau nanti gagasan yang berkembang selama ini terkait model dalam sistem pemilihan kita itu, pemilu kita itu berubah, ada pemilu nasional dan pemilu lokal ya, KPU, Bawaslu semakin kuat kedudukannya. Karena dalam 5 tahun bisa jadi kita akan melakukan pemilu itu ya 3 kali kalau ada nasional dan lokal gitu. Oh gitu, setelah serentak hari kemarin? Kalau gagasan yang selama ini beredar itu masuk dalam pembahasan dan dalam pembahasan disetujui ketika nanti kita melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Oh nice, pelajaran banget nih buat kami anak muda terutama Winnie nih yang masih kurang paham tentang aturan-aturan ini. Abang sebenarnya bukan kurang paham, mungkin belum baca. Belum baca. Waduh. Kalau sudah baca pasti paham ya. Oh iya. Bang pengen lebih ke personal Abang. Aduh, boleh apa gak? Yang personal ini? Abang dulu dapilnya dari mana Bang izin? Saya terpilih ini dari daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Oh memang asli situ ya Bang? Bukan. Bukan? Iya, itu bukan daerah saya lahir, bukan daerah saya besar gitu. Oke. Lahir dan besarnya di? Saya lahir di Jogja, besarnya di Jawa Timur juga, tapi di Kabupaten Tulungagung. Oke, terhadap wilayah-wilayah dapil Abang? Saya belum kenal waktu itu, tapi berkat berorganisasi ya kan. Itulah pentingnya organisasi berkat bagi orang-orang muda ya. Anak muda. Saya beranilah terjun ke daerah pemilihan yang saya sendiri pun belum pernah ke sana gitu. Dan menang dan duduk dan gitu hasilnya. Jadi, ya. Wah, ini motivasi bagus buat anak muda nih ya Bang ya. Makanya penting berorganisasi dan berorganisasi itu kan sebenarnya memperbanyak teman ya. Betul, berjejaring memperbanyak pergaulan, menambah jejaring itu. Makanya jangan pecah-pecah. Kalau pecah nanti kan kurang jejaring itu. Nah di bold lagi jangan pecah-pecah. Ya, kita harus bersatu agar power itu ya kuat gitu ya. Iya benar. Bang terhadap wilayah yang Abang sebutkan tadi, which is adalah dapil Abang. Hasil pilkadanya gimana Bang?
Alhamdulillah paslon yang diusulkan Golkar menang semua Woi. di 3 kabupaten itu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Bang, ada nggak sih pesan untuk anak muda zaman now dari seorang abang? Ya, ini kan menurut saya ini memang zaman apa ya? Zaman untuk anak muda menurut saya ini ya, karena beda sama kami dulu. Kami dulu itu masih agak susah ya. Susah untuk untuk wadah bicara aja, ya kan. Iya. Waduh, kita ini diawasi betul loh untuk bicara itu. Oh gitu kan. Bang dulu. Spill dong Kan Bang, ceritain dong. rezimnya kan berbeda ya. Kalau zaman saya dulu kuliah kan memang rezimnya rezim ya banyak orang bilang kan rezim otoriter lah begitu ya. Jadi kalau vokal dikit hilang begitu? Ya ada yang seperti itu, tapi kan sangat hati-hati ya kan, sangat hati-hati kita bicara. Sekarang ini bicara apa aja bebas. Lalu fasilitas juga dulu, aduh fasilitas ya kan. Oh ya sekarang media sosial. Iya itu. Bisa. Jadi kita sebagai warga negara, apalagi pemuda, untuk bisa berperan aktif terhadap proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu makin terbuka lebar gitu. Maka gunakanlah kesempatan. Dan gunakanlah kesempatan itu. Gitu. Dengan sebaik-baiknya ya Bang ya. Sambil rebah aja kita bisa ngomong apa aja kok. Dengan jempol, modal jempol. Iya, jempol gitu. Kita bisa cerita soal apa, kita bisa mengatakan diri kita seperti apa, ya kan. Punya ide dan gagasan apa begitu ya. Yang itu bisa cepat tersiar gitu ya, bahkan cepat juga terrespon. Viral. Gitu. Iya, apalagi coba. Oke Bang, menarik Bang. No viral, no justice. Ini kan sekarang udah mulai orang-orang tahu gitu ya. Abang, tanggapan Abang terhadap ini gimana? Sebenarnya baik atau tidak baik? Ya itu merupakan apa ya, ruang publik yang memang tadi saya bilang sudah tersedia. Ternyata walaupun ada ya katakanlah ada hambatan begitu, karena ruang publik kita makin terbuka, masyarakat bisa mengutarakan di tempat lain, menyampaikan di tempat lain, dan itu segera mendapatkan respon. Nah, itu bagi perkembangan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara itu bagus. Ya kan? Makanya digunakan saja kesempatan itu. Ya kan? Nggak usah merasa gimana gitu ya, karena dengan keadaan kita yang seperti ini yang makin terbuka itu apa-apa cepat ke responnya gitu. Baik oleh masyarakat yang lain maupun oleh pemerintah maupun oleh DPR gitu ya. Oke, kembali lagi ke Jakarta nih Bang. Khususnya anak muda yang ada di Jakarta bisa mengambil peran apa dalam menatap pemimpin yang baru, dan daerah khusus Jakarta ini kan masih menjadi wilayah yang seksi begitu kan? Oh iya, fasilitasnya banyak, media yang tersedia juga banyak gitu. Ya kalau mau Jakarta lebih baik ya bilang aja di lokasi-lokasi yang kita tinggal gitu. Ini ada seperti ini, ya gimana kan? Gitu aja. Dan kalau mau mengkritik juga kritik aja gitu. Kritik saja ya kan, kritik saja. Oh iya. Tuh, enggak apa-apa ya. Pak Dewan aja biar kritik aja ya, guys. Kritik. Iya, kalau misalnya dilihat di wilayahnya masih ada yang belum berjalan atau masih banyak yang masyarakat miskinnya semiskin itu begitu. Kan sekarang DPR itu kan termasuk juga DPRD bahkan Pemda itu kan membuka ruang atau bagi partisipasi itu kan membuka ruang. Mereka banyak punya channel channel macam-macam lah begitu kan. Oh, channel podcast maksudnya? Tidak, channel apa? YouTube, Instagram, TikTok, bahkan aplikasi berbagai yang bisa macam. Di-reach gitu sama mereka. Yang kita bisa masuk ke dalamnya untuk mengutarakan apapun yang kita ketahui, kita alami, kita fakta rasakan, di lapangan, ya kan. Justru kalau tidak ada seperti itu, mereka nggak akan merespon dengan segera tuh. Kalau kita ingin daerah kita, provinsi kita itu baik, ya kita pun harus berbuat baik. Menarik, boleh diulangi Bang? Kalau kita mau daerah kita, pemerintah kita yang menjadi tempat tinggal kita itu baik, kita pun harus berbuat baik. Dalam hal ini berperan aktif lah gitu. Iya. Harus dimulai memang dari diri kita sendiri dulu. Nah, itu ajim ya gitu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil.
Iya iya iya. Tapi memang Bang Winnie ini kan kemarin selama proses pilkada benar-benar membersamai dan terjun langsung gitu di Iya. Jakarta ya. Apa yang dialami? Faktanya memang ada loh, masih ada warga Jakarta yang tidur saja harus shift-shiftan satu keluarga Nah, gitu. itu, Saking space-nya nggak ada. Iya. Ya gitu. Itu kan PR sebenarnya untuk Iya, pemerintah iya. daerah dan Iya, juga iya. pemerintah pusat gitu. Kemiskinan ini masih ada faktanya Iya, gitu. iya. Justru itu kan, ya. Ya. Di mana nih pemuda? Bilang apa nih terhadap kemiskinan? Respon kita terhadap kemiskinan itu apa ya? Sampaikan aja, kita punya pemerintah, kita punya wakil ya kan. Begitu mestinya ya. Jangan tutup mata sebagai pemuda Iya, gitu. apalagi pemudanya berorganisasi. Tentu kan akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi itu. Oh iya iya. Itulah Berbeda pentingnya. dengan sendiri-sendiri, walaupun sendiri bisa juga ya kan. Berorganisasi itu lebih Ya, sampainya cepat gitu. Kita lebih punya teman, kita lebih punya media, bahkan kita lebih punya kekuatan kan kalau kumpul begitu kita. Gitu. Wah, terima kasih senior. Oke, closing statement dari Bang Zul untuk kita semua. Untuk penyemangat kita, Bang. Ya. Ini zaman orang muda ya, mari kita gunakan kesempatan baik ini agar kita bisa mewariskan keadaan yang lebih baik untuk generasi kita selanjutnya. Wah, nice. Thank you. Bang, izin. Makasih, Winnie. Pemuda Indonesia Speed, Smart, Solid. Gitu. Pemuda Indonesia Speed, Smart, Solid. Thank you. Terima kasih juga, Iya. Winnie dan teman-teman pemuda. Iya. Terima kasih Bang Zul.